I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring. Dan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kalimat efektif, yaitu tentang pengertian, syarat-syaratnya, dan juga tentunya ciri-cirinya. Mari kita simak bersama materi tentang kalimat efektif. Baik, yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam pembahasan kali ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, itu pengertian dari kalimat efektif. Kemudian untuk syarat-syarat kalimat efektif, yang pertama harus sesuai dengan EYD, itu mutlak. Ya, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kemudian syarat yang kedua, dia harus sistematis. Artinya memiliki susunan subjek dan predikat. Itu yang paling sederhana. Kemudian jika lengkapnya ditambahkan lagi dengan objek, kemudian ada pelengkap hingga keterangan. Nah, itu namanya sistematis. Tersusun dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boros kata. Harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Ya. Harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Kemudian yang terakhir, tidak ambigu. Artinya tidak memiliki makna yang ganda. Sehingga orang itu tidak bingung terhadap kalimat yang disajikan. Oke, itu tidak ambigu yang terakhir. Diulangi, syarat kalimat efektif yang pertama sesuai EYD, kemudian sistematis, tidak boros kata, dan tidak ambigu. Kemudian, untuk ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, kesepadanan struktur. Ya, maka pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yaitu minimal ada subjeknya dan ada predikatnya. Predikat tahu ya, kata kerja. Oke. Kemudian, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Nah, berikut nih contohnya nih, kalimat efektif dan tidak efektifnya. Bagi semua peserta, diharapkan hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat yang pertama ini tidak efektif karena di situ ada kata bagi. Ya. Jadi jangan meletakkan kata depan di depan subjek. Ini langsung subjek. Ya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kemudian yang ketiga, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contohnya gini, dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, kan kita lihat yang keduanya, langsung ya, dia pergi meninggalkan saya. Itu cukup. Jadi tidak usah pakai kata yang lagi. Langsung, dia pergi meninggalkan saya. Kemudian yang keempat, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu. Boleh ya. Namun hal ini lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Ini tidak boleh. Ya. Contohnya,
Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini kan masih satu kalimat. Nah, ini tidak boleh lebih dari satu subjek. Ya, makanya kalimat efektifnya yang di bawahnya itu adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu udah cukup. Orang lain yang membaca langsung paham, oh si adik ini sedang demam. Tidak perlu lagi ditegaskan, ya adik demam sehingga adik, nah itu tidak efektif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengandung kehematan kata. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, nah contohnya bisa kita simak ya. Di sini contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak efektif. Ya, kalimat efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu cukup. Itu sudah efektif. Kemudian, ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Karena para itu sudah banyak. Siswa-siswi juga sebenarnya sudah jamak, sudah banyak, itu sudah lebih dari satu. Maka kata para tidak perlu lagi diletakkan. Langsung menyebutkan siswa-siswi. Ya, jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada kata jamak tersebut. Kemudian yang kedua, adanya sinonim. Ya, sinonim dalam satu kalimat yang mengandung makna yang sama. Contohnya, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif. Seharusnya ia masuk ruang kelas. Itu sudah cukup. Karena yang namanya masuk pasti ke dalam. Maka tidak perlu lagi masuk ke dalam. Ke dalamnya tidak perlu ditulis lagi. Atau kucing itu naik ke atas genting. Itu kan sama. Naik, yang namanya naik itu ke atas. Tidak mungkin naik itu ke bawah. Ya, maka ketika ada kata naik, tidak usah lagi ditulis ke atasnya. Langsung kucing itu naik ke genting. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif yaitu adanya kesejajaran bentuk. Nah, ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel ya, dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Nah, contohnya gini. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak efektif. Yang efektif seperti apa? Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Jadi me semua di depannya. Tidak berubah. Ini namanya kalimat efektif. Oke? Yang keempat, adanya ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Jadi tidak boleh subjek itu ada di belakang predikat. Harus di depannya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Jadi yang boleh di awal itu keterangan. Ya, apa maksudnya? Agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tidak efektif. Ya, jadi langsung aja. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, jadi di predikatnya duluan nih. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ini lebih efektif. Oke ya. Kemudian yang kelima, adanya kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat
efektif yang terakhir ini terakhir ya, ciri-ciri yang terakhir, yaitu menyangkut kologisan kalimat yang dibuat. Kologisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu. Karena syarat tadi kan yang kalimat efektif itu tidak ambigu, maka harus logis. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya gini, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini tidak efektif. Ya, langsung saja. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu lebih efektif. Nah, ini kebanyakan MC salah mengucapkan ini. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Padahal itu tidak efektif. Langsung saja. Ya, dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Dan tidak usah pakai kepada lagi, langsung. Ya, ini efektif. Baik. Baik, kali ini kita akan membahas cara menentukan kalimat inti. Dan pastikan Anda subscribe dulu channel ini supaya mendapatkan informasi yang update dari channel ini. Baik, pastikan sebelum kalian melanjutkan video ini, pastikan kalian sudah memahami, ingat ya, sudah memahami cara menentukan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena ini sangat penting untuk mendalami bagaimana cara mencari kalimat inti, dan ini akan sangat memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini. Baik, langsung saja. Saya anggap kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat inti? Sebelumnya saya akan kasih ciri-cirinya dulu, gampang sekali. Yang pertama, biasanya dalam sebuah kalimat itu ada subjek, predikat, objek, atau pelengkap, atau keterangan. Keterangannya pun banyak, keterangan waktu, tempat, suasana, dan lain-lain. Dan yang harus diingat adalah ya, kalimat inti itu hanya terdiri atas subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, pelengkap, atau lagi subjek, predikat. Dan yang sering itu subjek, predikat, sering sekali itu. Itu kalimat inti seperti itu. Dan kalau ada keterangan, apapun keterangannya, mau di depan, di belakang, keterangan tempat, keterangan waktu, abaikan saja. Itu bukan termasuk bagian dari kalimat inti. Oke, sampai di sini paham ya. Selanjutnya, unsur-unsur inti itu selalu berupa kata, tidak mungkin berupa kelompok kata. Artinya biasanya sangat sering hanya berupa kata, satu kata, tidak berupa kelompok kata atau frase, ya. Tapi kalau ada kalimat yang panjang yang sampai dengan biasanya 5 baris, 6 baris kalimat, itu biasanya dia cukup panjang. Kalimat intinya ya maksimal sekitar 6 kata itu udah sangat maksimal ya, tapi 3 kata itu sangat sering, 2 sampai 3 kata itu sangat sering. Dan polanya SP, subjek predikat atau subjek predikat objek, bukan inversi atau PS, predikat subjek. Itu bukan kalimat inti. Polanya adalah SP dan berupa kalimat berita, tidak dalam bentuk kalimat negatif. Kita langsung saja ke contohnya deh. Baik, contoh. Ada kalimat pendek seperti ini. Saya akan pergi ke Bandung. Saya, subjek. Gampang ya cara mencarinya ya. Akan pergi, predikat. Ke Bandung, keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Iya, betul sekali. Dan ingat, kalimat inti itu tidak ada keterangan. Artinya, kalimat intinya ya sudah, ke Bandungnya kita hapus. Tinggal saya akan pergi. Kita bisa buat kalimat intinya. Saya akan pergi, dan bisa dipersingkat lagi. Ingat tadi ciri-ciri yang keberapa tadi ya, nah ini unsur inti itu selalu berupa kata, tidak berupa kelompok kata, bukan kelompok kata. Satu kata saja. Subjeknya sudah satu kata apa belum? Lihat, subjeknya saya, satu kata, ya kan. Akan pergi, ini predikatnya masih 2 kata. Kita buat menjadi satu kata saja, saya pergi. Karena kalau saya akan itu tidak ada maknanya. Jadi yang benar adalah saya pergi. Jadi kalimat inti dari saya akan pergi ke Bandung adalah saya pergi.
Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini agak panjang sedikit ya. Adik saya yang paling bungsu sedang mempelajari bahasa Indonesia. Sebenarnya subjeknya hanya adik, tapi dia perluasan ya, perluasan subjek. Jadi subjeknya sampai di sini. Adik saya yang paling bungsu, ini subjeknya. Sedang mencari, ini karena ini berupa kata kerja ya, predikatnya. Mencari apa? Mempelajari. Mempelajari apa? Bahasa Indonesia, objek. Ingat ada 3 nih, subjek, predikat, objek. Tapi ingat tadi itu bukan berupa kelompok kata, tapi berupa kata. Subjeknya kita ambil saja yang paling inti dari kalimatnya ini, yaitu adik, ya kan? Adik mempelajari. Mempelajari apa? Bahasa atau bahasa Indonesia. Tapi kalau ada pilihannya adik mempelajari, itu saja, itu juga sudah benar kalau ada pilihan itu. Tapi kalau ada pilihan adik mencari bahasa Indonesia, kalau ada pilihannya itu, ya pilih itu juga. Tapi kalau ada dua-duanya, adik mempelajari bahasa Indonesia atau adik mempelajari, jawab yang adik mempelajari karena ini yang lebih singkat, kalimat intinya subjek dan predikat itu. Ini soal yang lebih panjang deh tuh. Nah, belum ada jawabannya. Ya, ini adalah contoh yang ketiga. Kita lihat. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran. Ingat, sejak itu keterangan apa sih? Keterangan waktu. Iya, benar sekali. Artinya dari sini sampai dengan koma ini keterangan waktu yang dicetuskan. Ingat, yang ini adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa dia perluasan keterangan waktu ini. Jadi dari sini sampai di sini masih keterangan waktu. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran yang dicetuskan oleh Profesor Linus Pauling, yakni masih ada ketambahan lagi, penjelasan lagi, yakni tentang orthomolecular medicine yang dasarnya adalah studi banding biologi molekuler sebagai sains dasar. Dari sini sampai di sini masih keterangan waktu. Ingat, dalam menentukan kalimat inti kita tidak butuh keterangan, hanya butuh subjek, predikat atau objek tambahannya bila perlu. Ya, ini keterangan waktu. Kita tidak butuh ini, kita bisa hapus saja. Oke. Penelitian medis, nah ini udah ketemu nih subjeknya. Penelitian medis diarahkan. Nah, ini predikat nih, diarahkan, ya kan? Pada molekul-molekul, Ini objek nih, ya kan? Yang ini ingat saya seperti yang saya bilang di atas tadi, yang adalah perluasan dari objek ini tadi, ya kan? Ada perluasannya. Jadi yang secara normal ini sampai dengan manusia ini adalah keterangan dari objeknya. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, penelitian medis ini adalah subjeknya, ya kan? Ingat, subjeknya masih 2 kata nih. Bisa kita hapus. Yang kita hapus mana? Yang keduanya saja, lebih masuk akal. Penelitian diarahkan, predikat, ya kan? Tapi kalau hanya penelitian diarahkan, tidak ada maknanya. Tapi kalau kita tambah penelitian diarahkan pada molekul-molekul, ini masih bisa ada maknanya. Jadi ini subjek, predikat, objek, ya. Jadi kalimat inti dari kalimat yang panjang tadi adalah penelitian diarahkan pada molekul. Titik. Itu, ya. Jadi kalau kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, silahkan komen, like, subscribe, dan silahkan di subscribe untuk informasi update lainnya, ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.